Harga BBM bersubsidi jenis premium sempat diralat oleh pemerintah. Partai oposisi menganggap maju mundur kenaikan BBM ini sebagai bentuk pencitraan pemerintah dan takut dianggap tidak populis jelang Pilpres 2019. Sementara partai pendukung pemerintah menilai perkara elektabilitas bukanlah penyebabnya. PT Pertamina menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi. Kenaikan harga ini diberlakukan mulai Rabu 10 Oktober pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menteri ESDM Ignatius Jonan sempat mengumumkan rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp7.000 per liter. Namun rencana ini kemudian dibatalkan. Deputi Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harisampurno mengatakan belum ada arahan langsung kepada Menteri ESDM Ignatius Jonan untuk menaikkan harga premium dan meminta kenaikan harga premium ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Pak Yonan sudah mengumumkan untuk menunda dulu, membatalkan kenaikan pada hari ini atau besok. Jadi itu kira-kira. Khusus untuk premium ya, karena premium itu ada prosedurnya di Perpres 43 tahun 2020. Tadi kan katanya Pak Jonan sama Bu Nike seharian dan mereka udah membicarakan kalau itu siap, emang Pertamina udah oke-oke aja. Kalau yang Pertamax dan lain-lain is oke. Kalau Pertamax memang hari ini kan memang diumumkan untuk Pertamax dan Pertadex. Partai Gerindra menganggap penundaan itu dilakukan sebagai upaya pencitraan. Dikutip dari laman detik.com, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuwono mengatakan maju mundur kenaikan BBM ini disebabkan karena pemerintah takut dianggap tidak populis jelang Pilpres 2019. Namun PDIP menolak faktor elektabilitas yang menjadi penyebab penundaan kenaikan harga BBM tersebut. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan Jokowi hanya mempertimbangkan dampak fiskal dan kebijakan menaikkan harga BBM. Ya, benarkah kenaikan harga bahan bakar minyak akan berdampak terhadap elektoral? Untuk mengulasnya sudah ada Arief Puyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam Pak Arief. Malam. Kemudian ada M. Lukman Edi, Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf. Selamat malam, Malam, Pak Lukman. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ada Unggul Herik Baldi, Ekonom Universitas Erlangga Surabaya. Selamat malam Pak Unggul. Saya ingin ke Pak Lukman Edi dulu sebagai sumbernya begitu ya dari keputusan pemerintah dan ini mewakili begitu dari TKN sendiri. Informasi yang diterima soal keputusan atau kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini seperti apa? Kemudian apakah memang terjadi maju mundur dan apa sih alasannya yang menyebabkan ini? Informasi sudah disampaikan tapi akhirnya direvisi kembali sejam kemudian. Ya, mungkin yang berwenang memberikan penjelasan secara lengkap ini adalah pemerintah sebenarnya. Betul. Ya. Informasi yang diterima TKN sendiri seperti apa? Walaupun kita juga pada bahagian tertentu, terutama untuk menanggapi kritikannya Mas Arief Puyono, itu memang TKN punya kapasitas lah untuk memberikan jawaban. Tapi paling tidak, secara umum beginilah, supaya kita mempunyai pemahaman yang sama soal BBM ini. Ya. Yang pertama, harga BBM itu adalah harga keekonomian, ya, berdasarkan kepada harga minyak dunia dan berdasarkan kepada nilai dolar terhadap rupiah, ya, untuk menentukan harga BBM. Kecuali solar, karena solar itu adalah ada subsidi pemerintah. Bahkan hari ini subsidi pemerintah itu sudah Rp2.000 untuk solar. Ya, karena memang solar ini kan hajat hidup orang banyak, ya, dipakai oleh masyarakat kecil, masyarakat bawah, kapal-kapal nelayan dan lain sebagainya. Dan itu tetap diberikan subsidi. Nah, Pertamax Turbo, kemudian Dex dan Pertalite itu berdasarkan harga keekonomian tadi, menyesuaikan kepada harga minyak dunia dan nilai dolar terhadap rupiah. Nah, khusus premium, ya, khusus premium ini sebenarnya bukan subsidi namanya, ya, berdasarkan undang-undang migas kita dan berdasarkan PP yang mengaturnya, itu bukan subsidi pemerintah. Jadi pemerintah tidak diberikan beban fiskal kepada premium ini. Ya. Itu di istilahnya diberikan nama penugasan kepada Pertamina. Ya. Pertamina lah yang kemudian menentukan apakah premium ini naik atau turun.
mengikuti harga keekonomian atau tidak. Oke. Ya, kalau misalnya Pertamina mengikuti harga keekonomian, maka Pertamina tentu mendapatkan untung dari situ. Tetapi kalau kemudian Pertamina tidak berdasarkan harga keekonomian, lebih rendah dari harga keekonomian, maka ini dianggap sebagai penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk menutupi ya uangnya, menutupi dana yang digunakan untuk, kalau dalam bahasa solar itu kan subsidi ya, tapi ini bukan subsidi sebenarnya, tapi penugasan pemerintah kepada Pertamina. Jadi tidak berimplikasi langsung kepada fiskal pemerintah ya. Kemudian tapi pertanyaan saya bukan kewenangan, itu sebetulnya. soal kewenangan sekarang. Soal kewenangan ya. Kalau di Undang-Undang Migas dan peraturan pemerintah yang mengaturnya, kalau BBM yang pertamak tadi dan Pertalite itu ya dia berkembang berdasarkan harga minyak dunia ya. Tetapi ada ketentuan di dalam PP yang mengatakan bahwa setiap 6 bulan itu dievaluasi. Kemudian diumumkan kepada masyarakat dan meminta persetujuan pemerintah. Ya, meminta persetujuan pemerintah. Nah, disinilah kemudian terjadi peran Presiden menolak atau menerima usulan dari Pertamina berkenaan dengan premium. Oke, ya, artinya pengumuman yang disampaikan pertama itu tidak diketahui oleh Presiden dan akhirnya Presiden. Nah, itu memang prosedurnya. Ya, bahwa Pertamina merencanakan untuk menaikkan harga premium misalnya ya. Kemudian diajukan kepada Presiden berdasarkan amanah undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengaturnya, maka Presiden punya kewenangan untuk menolak atau menerima usulan dari Pertamina itu. Nah, begitu Presiden menerima, maka kemudian diimplementasikanlah di Pertaminanya. Tapi kalau Presiden menolak atau Presiden mengatakan tidak perlu kenaikan harga premium, maka ya tidak bisa naikkan. Nah, itulah. Nah, sekarang kebijakan Presiden untuk menolak atau menerima usulan Pertamina itu apa? Berdasarkan melihat kondisi inflasi dan daya beli masyarakat. Ya. Nah, dalam konteks ini Pak Jokowi ini memperhatikan situasi ekonomi global, ya, situasi ekonomi global hari ini berkenaan dengan harga dolar, berkenaan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga kemudian Pak Jokowi menganggap bersama dengan tim-timnya menganggap bahwa kalau terjadi kenaikan harga premium ini akan berdampak kepada inflasi yang 4 tahun terakhir ini dijaga betul oleh pemerintahan ini. Ya? Akhirnya berimbas buruk begitu juga terhadap perekonomian Indonesia kalau kemudian ini naik begitu nanti ya. Bisa menaikkan inflasi, kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Ya. Ini berdampak luas terhadap masyarakat. Sehingga kemudian Pak Jokowi lebih memilih memihak dan membela kepentingan rakyat daripada kemudian misalnya berharapkan mengikuti perhitungan keekonomian yang diajukan oleh Pertamina. Kira-kira itu dasarnya kemudian akhirnya Presiden memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM premium ya. Kalau yang Pertamax Turbo, Pertalite dan Dex itu ya karena amanah undang-undang sudah mengikuti harga pasar. Saya ingin ke Pak Arief, Anda yang langsung memberikan reaksi keras begitu ya terhadap peristiwa yang kemudian terjadi kemarin. Prosedurnya itu dalam menentukan harga BBM subsidi ya. BBM subsidi itu adalah premium dan solar ya, sekali lagi. Nah, kalau premium tidak subsidi, namanya disubsidi, penugasan. Mas. Masih disubsidi. Itu dibayar oleh Pertamina, Mas. Enggak, masih disubsidi oleh pemerintah. Ya makanya kan diumumkannya adalah BBM bersubsidi. Ya. Keliru kalau saya nggak yakin ya kalau Presiden ini dari awalnya tidak membahas tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Ya, sangat nggak mungkin. Ya, dalam hitungan menit per menit bisa berubah. Ya, artinya saya sangat tahu sekali bahwa pasti ini sudah dirapatkan jauh-jauh hari ya untuk mengantisipasi ya keadaan rupiah yang makin melemah di eranya Pak Joko Widodo ini ya dan juga utang yang makin numpuk ya. Artinya juga sekarang kan kita harus tahu bahwa Indonesia adalah negara importir minyak. Ya, artinya setiap kenaikan kurs mata uang US dollar terhadap rupiah
pasti akan berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia. Yang kedua juga harga minyak dunia ya sedang menuju $100 per barel ya. Sekarang sudah kisaran Di level 88 ya 80-an Mas ya. ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah jadi begini, kemungkinan ya Mbak kalau nggak tahun politik ya, atau misalnya ya di tahun-tahun 2016-17 pasti Pak Joko Widodo easy going. Contohnya aja ya, dia cabut subsidi ya, sekarang rakyat di mana-mana mengeluh ya, listrik yang 900 watt. Itu kan tadinya subsidi, sekarang udah dicabut. Ya kan? Mungkin rakyat jangan lupa ya bahwa saudara-saudara di desa sekarang ini kesulitan Oke. ekonominya, ya sangat berat bebannya karena membayar listrik yang 900 watt. Artinya Anda mencurigai keputusan Presiden itu semata-mata bukan hanya semata-mata ini bukan keputusan untuk mempertimbangkan kondisi membela perekonomian rakyat gitu. atau enggak kan? Sampai sejauh mana saya bilang fiskal dia bisa tahan untuk tahan mensubsidi ini kan? Artinya ya soon or later ya pasti akan naik. Ya mungkin dia naikkan setelah pemilu karena untuk menjaga apa? Popularitas dia. Nanti kan nggak populis. Ya. Dan Gerindra sampai hari ini nggak menolak kok dia menaikkan BBM. Seberapa khawatir sih sebetulnya kalau tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf ini terhadap efek dari kenaikan atau kebijakan menaikkan harga BBM premium, utamanya terhadap tadi yang disebutkan oleh Pak Arief ini nih, terhadap masalah elektoral Presiden Jokowi sendiri. Ya, karena itu keputusan yang tidak populis. Saya kembali ingin meluruskan, di APBN itu subsidi hanya pada solar. Ya, soal penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk nutupi kekurangan yang ada di premium itu dilaksanakan oleh Pertamina. Implikasinya kalau Pertamina ikut harga keekonomian maka dia untung. Tapi karena pemerintah tidak setuju untuk dinaikkan, maka Pertamina yang nombokin. Jadi ini supaya untuk meluruskan persepsi dan istilah. Masa BUMN harus rugi? Ya, persepsi dan istilah. Nah itu keadaannya. Nggak bisa. Kalau abang cari di APBN, premium, di APBN hanya ada subsidi dan solar adalah subsidi. Gitu loh. Masuk dalam kategori subsidi. Ya kan? Artinya di APBN yang ditanggung hanya kalau solar. membedakan antara jenis-jenis BBM itu cuman berapa persen Mas biayanya Mas. Yang paling dasarnya itu adalah ukurannya minyak dunia ini. Ya artinya akan berpengaruh semua. Dan kalau di lingkaran 7.000 itu sebenarnya. Kalau saya kan bicara berdasarkan undang-undang migas, berdasarkan peraturan pemerintah, tahap-tahapannya ya. Enggak, kalau tahapannya mengumumkan itu kan Pertamina yang mengumumkan. Ini kan yang mengumumkan Pak Jonan. Tahu-tahu 30 menit kemudian batal lah. Pertamina mengajukan kepada pemerintah. Karena ini kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah. Ya, kemudian kalau pemerintah setuju maka pemerintah yang umumkan. Ya, begitu. Amanah undang-undangnya begitu. Lah kan ini udah diumumkan udah setuju. Bukan kan ini artinya udah diumumkan kan udah setuju. Pak Joko Widodo sudah tahu. Loh ini tahu-tahu ditarik. Karena apa? Tapi karena memang itu tahun faktanya politik. begitu, Pak Lukman. Karena Pak Joko Widodo ini mau jaga image. Prosedurnya seperti itu. Gitu kan. Pertamina harus mengajukan kepada pemerintah. Tapi begini ya. Yang Presiden pasti, sebagai kepala pemerintah menyetujui atau menolak. Kalau Presiden setuju, maka pengumuman itu diumumkan oleh pemerintah. Ya. Kalau Presiden tidak setuju, maka ketika mengumumkan udah setuju mengumumkan. belum? Ketika mengumumkan udah setuju belum Joko Widodo? Nah itu tadi pertanyaan saya tadi. Sebetulnya Pak Jokowi itu mengetahui atau tidak? Ketika diumumkan itu pertama, itu belum ada persetujuan Presiden. Oke, artinya Menteri Jonan mengumumkan tanpa persetujuan itu kan baru rencana, rencana kenaikan yang diumumkan. Sudah diumumkan kenaikan, Mas, ya, sudah diumumkan. Cobalah kita tracking kembali gimana. Sudah diumumkan rencana kenaikan segini. Ya, itu kan rencana kenaikan. Enggak, per jam, Mas. Itu semua rencana kenaikan diumumkan oleh tanggal berapa kemarin Pertamina. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. Tanggal 10.00, ya kan harganya itu rencana. Informasi yang kami terima jam 6 sore sebetulnya, tapi kemudian jam 5:30 nunggu persetujuan dari Presiden. Nah, bagaimana? Kalau Presiden setuju diumumkan, kalau Presiden nggak setuju, mungkin ada persepsi atau ada informasi yang diterima berbeda, tapi yang ingin saya tanyakan, kita kembali kepada konteks lah ya. Ini kita bicara peristiwanya. Ini sudah diumumkan, artinya sudah disetujui oleh Pak Joko Widodo. Gitu terus Pak Joko Widodo mungkin karena dia tidak pernah ada Pak Jokowi kemudian mengumumkan setuju kemudian ditarik, itu nggak pernah ada. Nah ini buktinya, si Archandra buktinya ini kan bukti. Presiden Jokowi hanya mengumumkan ketika Presiden Jokowi hanya menyatakan
ketika menolak kenaikan BBM. Ya nggak bisa. Kali itu nggak ada, jangan ditambah-tambah. Nggak ditambah-tambah. Iya. Tadi kan menurut persetujuan presiden. Apakah presiden langsung yang membacakannya? Enggak, si Jonan yang baca. Nah itu dari setujui presiden. Tahu-tahu Pak Joko Widodo 30 menit lagi mungkin, aduh salah nih saya kan. Ya kan? Nah, dia tarik. Saya kira tidak seperti itu. Oke, nanti kita akan tunggu klarifikasi sebetulnya ya dari Menteri Jonan sebetulnya apa yang kemudian terjadi. Tapi yang saya ingin tanyakan tadi sebetulnya TKN Jokowi Ma'ruf ini khawatir atau tidak sih kalau sebetulnya yang tadi dituduhkan, bukan dituduhkan ya, disampaikan gitu ya. Ini kan bukan persoalan oleh Pak Arief. menaikkan elektabilitas atau tidak menaikkan elektabilitas. Oke, tapi ditahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita punya pernyataan dari Menteri SDM Ignatius Jonan, tapi bukan untuk mengklarifikasi apa yang sebetulnya terjadi, tapi pengumuman bahwa bahan bakar minyak bersubsidi termasuk premium ini akan naik. Kita dengarkan sama-sama sebelum kita lanjutkan dialog. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Bapak Presiden bahwa premium mulai hari ini, ya, premium aja ya. Mulai hari ini jam 18.00 WIB, ya, paling cepat 18.00 WIB, tergantung dari kesiapan Pertamina mensosialisasikan ke 2.500 SPBU yang menjual premium di seluruh Nusantara. Itu paling cepat disesuaikan harganya untuk Jamali, ya, untuk Jawa, Madura, Bali itu menjadi Rp7.000. Kalau untuk di luar Jawa, Madura, Bali menjadi 6.900. Nah, kalau Anda hitung naik sekitar 7%. Ya, mungkin ini menjawab apa yang kemudian tadi diperdebatkan. Karena akan dinaikkan. Ya begitulah, Oke. Mas. Sampai keputusan terakhir yang belum diumumkan oleh Presiden. Begitu. Loh, dengar Mas tadi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Akan dinaikkan. Loh, ya iyalah diumumkan akan Begitu loh. kan Jadi kan boleh, masih ada bukan. proses bagi Presiden Ya, untuk nggak memutuskan mungkin dong bikin apakah sebuah- ini naik atau tidak. Ya nggak mungkin. Saya kira ya, Ini kan bukan pemerintahan apa namanya, dagelan kalimatnya gitu loh. seperti itu. Kalau kayak Kalimatnya gitu, seperti kalau itu. kayak gitu pemerintah dagelan, Mas Jonan udah bilang kan Gimana? sesuai arahan Keputusan Presiden naik itu Joko kan Widodo. misalnya ada surat keputusannya, itu baru kemudian secara resmi Wah, kalau dinyatakan begini sebagai ini harus naik. dilaporin hoax nih, Mas. Oh, nggak ada hoax di sini. Ya kan? Ini soal prosedur, Pak. Loh, bukan ini hoax dong tapi dia. kan Nggak ada tentunya hoax ini kan ini. berimplikasi, artinya kan tadi sesuatu yang sudah diumumkan pastinya akan berimplikasi terhadap pasar. Mungkin kita langsung untuk menengahi begitu ya. Pak Herik saya panggilnya, dengan pengumuman Menteri Jonan yang disebutkan akan menaikkan premium sebesar 7.000, tapi kemudian mungkin sekitar setengah jam kemudian akhirnya direvisi. Ini kan Sesuai arahan sebetulnya, Presiden Joko Widodo. oke, ini kan sebetulnya memberikan implikasi juga begitu ya, secara tidak langsung terhadap pasar. Implikasinya seperti apa sih Pak Herik? Ya sebetulnya bagi kami ya di ekonomi diskusinya lebih ke arah keadaan saat ini ya, yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi saya pikir saya tidak ikut diskusi mengenai kenapa kemudian ada perubahan dalam 30 menit atau 1 jam kemudian. Menurut kami, pandangan kami di ekonomi sih bahwa tentu setiap kenaikan BBM punya implikasi yang luas. Pertama mungkin itu yang kita harus sadari bersama. Dan situasi sekarang Indonesia saya kira kita paham semua, kita tidak dalam keadaan krisis, tapi kehati-hatian menjadi sangat penting. Sehingga setiap langkah kebijakan saya pikir kecermatan itu menjadi sangat menjadi kebutuhan ya untuk mengambil keputusan. Karena apa tadi Mbak Eva sampaikan, ini market akan merespon, pasar akan merespon. Saya kira kita semua setuju itu. Tetapi saya pikir saya bisa memahami bagaimana pemerintah sekarang dalam posisi yang sangat tidak enak untuk mengambil keputusan dalam hal kenaikan BBM ini ya. Pertama sebetulnya kalau bisa saya berbagi bahwa menurut kami concern terbesar harusnya ke arah harga minyak ya dibandingkan ke nilai tukar, karena harga minyak itu bisa punya dampak yang jauh lebih besar dibandingkan perubahan nilai tukar atau depresiasi rupiah.
Jadi saya sih cuma hitung-hitungan sedikit gitu, kalau naik $1 aja harga minyak MOPS ya yang kita jadikan rujukan untuk harga BBM itu bisa sampai sekitar 400 miliar konsekuensinya ke fiskal. Misalkan kalau solar ya, tadi saya bahas mengenai solar ya. Tapi kalau rupiah mungkin kurang dari setengahnya, mungkin 200 atau 150 miliar rupiah implikasinya. Dan kita tahu bahwa kecenderungan harga minyak terus naik, walaupun ya saya alhamdulillah juga beberapa hari yang lalu Rusia dan Arab Saudi akhirnya meningkatkan lifting minyaknya setiap hari, tekanan dari Amerika, dan mudah-mudahan itu bisa membawa lagi harga minyak turun ya, tidak sampai tembus tadi yang $100 per barrel ya. Gitu. Tapi sebetulnya pertanyaannya, wajarkah atau sudah se-urgent itukah pemerintah harus menaikkan harga BBM terutama premium? Kalau dari pandangan ekonomi seperti apa? Ya menarik sebetulnya kalau kita bahas secara teknokratis ya itu, bahwa sebetulnya dari sisi ekonomi gitu ya, harga BBM atau premium yang sudah terlalu rendah itu tidak sehat sebetulnya bagi siapapun, Pertamina sekarang terutama. Terlalu rendah atau tidak? Sekarang berada di bawah harga keekonomian tadi Pak Lukman sampaikan. Tetapi tadi implikasinya karena ini secara desain itu ada di bawah Pertamina, maka keuangan Pertamina akan berat ya dari sisi itu. Dan Pertamina punya pemerintah, sehingga pemerintah juga harus care terhadap BUMN-nya. Jadi ini penting sekali. Tapi juga begini Mbak, implikasi yang utama sebetulnya adalah di satu ya, daya beli. Inflasi mungkin akan naik, tetapi yang mungkin kita harus diskusikan adalah bagaimana dampaknya ke harga pangan contoh ya. Karena kita masih berhadapan dengan isu kemiskinan, ya, ketimpangan. Saya pikir harga pangan akan naik, walaupun sebetulnya kalau kita bicara premium, dampaknya akan jauh lebih sedikit dibandingkan kita bicara solar. Ya, artinya premium itu dampaknya justru jauh lebih sedikit. Tapi kemudian yang... Ya, kalau kita lihat misalkan 2014 kita kan pernah ya menaikkan dua-duanya tuh solar dan bensin. Waktu itu di bulan November seingat saya waktu itu. Dan 2 bulan di November dan Desember inflasi kita tuh naik luar biasa. Dan terutama di transportasi dan bahan makanan. Dan itu terlihat implikasinya di angka kemiskinannya agak naik di awal 2015 waktu itu. Dan sekarang kan memang solar kemudian berubah harganya tapi premium tidak. Artinya memang sudah diantisipasi begitu. Solar belum berubah. Solar kan masih sama, masih subsidi juga. Rp2.000. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa dua BBM ini ada sedikit beda karakteristiknya. Solar akan punya implikasi yang jauh lebih besar pada ekonomi. Tadi saya sampaikan daya beli, kemiskinan. Yang juga mesti kita diskusikan adalah mengenai disiplin fiskal ya pemerintah yang sangat penting. Kenapa? Walaupun hitung-hitungan juga saya sedikit hitung-hitungan, sebetulnya kalau ini worst scenario mungkin ya Pak Amal, 17.000, kemudian harga minyak yang MOPS bisa sampai 100. Sementara secara sederhana hitung-hitungan saya tidak akan sampai melebihi 3% defisit APBN terhadap GDP. Jadi masih di range ikut apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tetapi tentu kembali saya sampaikan, harus saya tegaskan, situasi sekarang sangat delicate ya, agak ruwet. Karena apa? Karena market tadi Mbak Eva sampaikan melihat bahwa disiplin fiskal adalah salah satu ukuran yang menurut mereka penting, apakah pemerintah sadar dengan situasi lingkungan saat ini atau tidak. Nah ini yang kemudian kadang muncul spekulasi yang kita sangat hindari ya. Itu saya kira. Jadi isu spekulatif, tapi saya lihat 1-2 hari ini, alhamdulillah sebetulnya tidak ada. Ada reaksi atau tidak sih sebetulnya dengan apa yang kemudian sudah disampaikan Pak Jonan, tapi kemudian akhirnya direvisi dari market sendiri? Sebetulnya memang IHSG sekarang merah ya, tetapi merahnya IHSG sekarang koreksi negatif karena memang kecenderungan global ya. Saya sampaikan di Amerika pertama muncul, yang kemudian saya kira statement Presiden Trump kemarin mengejutkan market juga,
terhadap the Fed sehingga itu sell off di mana-mana, termasuk di bursa efek di Asia termasuk Indonesia. Saya melihat beberapa respon tentu dari pelaku di pasar, tetapi saya masih lihat masih solid ya responnya, dan pemerintah saya pikir terus menunjukkan signal bahwa disiplin fiskal ada. Pertanyaan saya berikutnya adalah kalau kemudian tadi dipaparkan oleh Pak Herik, artinya apabila pemerintah menaikkan harga premium sebetulnya tidak akan terlalu memberikan dampak besar begitu terhadap kondisi perekonomian. Berbeda dengan solar, begitu kan? Iya, semuanya pasti punya dampak negatif ya. Cuman kita degree-nya aja, derajatnya aja, betul. Iya, betul, pertanyaan saya adalah besarnya begitu ya. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran begitu kalau pemerintah kemudian akhirnya menaikkan harga premium dan akan berimbas secara negatif atau berimbas secara luas begitu di imbas masyarakat. Selalu ada, ya. Imbas itu selalu ada, tadi sampaikan daya beli, dan yang harus dijaga biasanya saran kita adalah menjaga daya beli siapa yang paling bawah ya, yang terutama 40% terbawah Pak. Itu yang kita harus jaga daya belinya. Caranya dengan apa? Caranya dengan bantuan cash transfer ya. Kita punya program Keluarga Harapan yang tahun ini kita 17 triliun dan sebagainya. Itu mau tidak mau sebetulnya ketika menaikkan salah satu BBM ya, atau mau misalkan menerima usulan untuk kenaikan premium atau solar pun, apalagi solar, saya pikir pemerintah tetap harus punya bantalan ya, anggaran untuk masyarakat yang pendapatannya rendah. Karena itu sangat penting sekali supaya angka kemiskinan nggak. Kita akan bahas nih pemaparan dari Pak Herik, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, kembali kami lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Lukman. Kalau kemudian tadi kita kan sudah mendengarkan begitu ya pemaparan dari Pak Herik sendiri. Tadi kan alasan untuk kemudian tidak menaikkan harga premium salah satunya adalah melihat kondisi masyarakat gitu ya. Tapi kan kalau kita dengar pemaparannya sebetulnya sebetulnya banyak cara begitu ya yang bisa dilakukan untuk membentengi apabila harga premium ini akhirnya dinaikkan. Apakah itu kemudian tidak tidak didiskusikan begitu? Kalau memang mau tidak mau harga premium ini memang harus dinaikkan. Nah, pesan yang disampaikan kepada kita untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa pilihan Pak Jokowi untuk menolak kenaikan premium adalah dalam rangka untuk kalau secara ekonomi mungkin kita bicara soal misalnya menjaga inflasi, menjaga daya beli masyarakat ya. Tetapi secara praktisnya adalah ini untuk kepentingan rakyat. Ya, di tengah-tengah kondisi global di mana ada tekanan-tekanan terhadap ekonomi dalam negeri. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Erik tadi bagaimana pengaruh terhadap kebijakan ekonomi Amerika, ya, kemudian pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun. Ya, nah atas alasan itu kemudian saya kira kami sendiri di TKN tidak mengatakan bahwa kemudian menyampaikan kepada Pak Jokowi ini dalam rangka untuk elektabilitas, tidak ada sama sekali. Ya, kami melihat bahwa proses yang selama ini terjadi, ya beberapa hari ini terjadi berkenaan dengan kebijakan pemerintah untuk menetapkan kenaikan atau tidak naiknya BBM itu sudah berdasarkan prosedur yang memang menjadi kewenangan dari pemerintah. Ya, tinggal kami diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pilihan Pak Jokowi untuk menolak kenaikan premium adalah dalam rangka untuk membela kepentingan masyarakat. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan elektoral. Nggak ada. Jadi kita tidak berpikir ini menaikkan elektoral atau menurunkan elektoral. Pak Arif. Nah gini kan tadi katanya kan untuk kepentingan masyarakat. Ya. Padahal Mbak secara buku ya itu harus naik. Harus naik. Kenapa? Jadi terbukti bahwasannya tadi kan Pak Jonan udah ngomong sesuai arahan Pak Joko Widodo. Ya kan per jam 18 terutama jam Ali harga premium harus naik. Sesuai arahan Pak Joko Widodo. Tahu-tahu 30 menit diganti. Lah ya nggak mungkin dong dia nggak lapor ke Pak Joko Widodo. Lah apa efeknya? Ya memang Pak Joko Widodo itu jaga image dia, seakan-akan tuh dia belain rakyat. Ya, padahal faktanya ya subsidi yang namanya solar
premium itu harganya harus naik. Kalau nggak berat ditanggungnya. Ya lah kata dia bisa jaga inflasi. Laporannya kurs rupiah naik, kurs dolar naik, fine-fine aja ekonominya karena kita bisa jaga inflasi. Ya duit aja naikin dong. Kalau Anda berani. Nah itu udahlah, ini bentuk daripada ya ketakutan Pak Joko Widodo tidak populis di masyarakat dengan menaikkan harga premium. Karena harga premium itu, karena BBM premium itu adalah pemakai terbanyak masyarakat juga. Ya, motor itu di Indonesia berapa ratus juta, mobil berapa juta, ya kan? Ini yang dipakai oleh masyarakat. Nah kalau ini sampai naik, pasti akan berpengaruh sama harga-harga barang, harga-harga pangan, ongkos taksi, ongkos angkot, ya. Karena juga banyak angkot yang pakai bensin, contohnya itu Gojek, contohnya itu taksi online, ya kan di perkotaan kan. Mungkin kalau solar lebih banyak digunakan di pabrik-pabrik atau di mobil-mobil yang untuk logistik. Ya artinya ini benar lah, dia batalkan karena dia takut nggak populis. Dan di tahun politik, gitu kan. Ya kan jelas kok tingkat komandonya. Nggak mungkin Pak Jonan itu tanpa perintah Joko Widodo berani mengumumkan bahwa harga premium akan naik. Nggak mungkin. Kalau kemudian kita lihat di kacamata ekonomi, ternyata yang lebih besar pengaruhnya adalah dampaknya kalau dinaikkan solar. Tapi kalau ke premium ini dampaknya secara politis begitu ya? Anda memandangnya seperti itu? Dan ekonomi pasti ada. Ekonomi pasti ada, tapi pasti kemudian ada dampak bukan politisnya yang lebih besar. Pasti ada. Menjaga inflasi dan menjaga daya beli masyarakat memang tugas pemerintah itu. Ya, itu menjadi tugas pemerintah, amanah konstitusi itu kan. Nah, soal kemudian ada implikasinya bahwa kemudian rakyat merasa dibela oleh Pak Jokowi dalam persoalan ini, itu ya implikasi tidak langsung. Yang pasti kan gini loh, untungnya bukan itu, otoritas moneter. Ya, yang bisa dipengaruhi oleh Joko Widodo untuk dibatalkan. Kalau BI hari ini misalnya mengumumkan besok suku bunga Bank BI naik, terus kata Presiden nggak bisa, batal. Wah kacau itu pasar. Itu otoritas BI, jangan dicampur aduk. Bukan untungnya Joko Widodo ini nggak boleh mencampuri otoritas moneter ya dalam tatanan negara kan. Itu yang juga harus kita sampaikan ke masyarakat. Artinya bahwa gini, ketika kalau suku bunga ini kan itu menjadi tugasnya BI, jangan kemudian untungnya kan saya bilang untungnya menyatakan wah begitu suku bunga naik, wah ini salahnya Jokowi ya. Bukan, ini untungnya kalau dia bisa sampai intervensi berantakan itu pasar modal, Bang. Tapi mau tidak mau karena memang segala sesuatu kebijakan apapun yang kemudian diambil oleh pemerintah mau tidak mau akan ada dampak politisnya begitu. Saya kira begini, pastilah kemudian Pak Jokowi ketika menetapkannya itu ada dua pertimbangan. Satu pertimbangan rakyat, ya. Itu tadi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Yang kedua, nggak mungkin kemudian Pak Jokowi tidak tanya kepada Menteri Keuangan soal kapasitas fiskal. Apakah kemudian ini udah diumumkan, APBN kita itu menjadi kacau balau gara-gara misalnya Pak Jokowi menahan kenaikan premium. Saya kira ini ini udah diumumkan. Sebuah pertimbangan. Ya. Udah diumumkan, nggak usah belak-belik bicara sudah diumumkan sesuai arahan Bapak Presiden. Ya, artinya Presiden mengetahui memberi arahan kepada 3 menterinya itu, SDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan untuk menaikkan harga premium. Lihat 30 menit kemudian dicabut sama Pak Joko Widodo. Ya, saya kira masa 30 menit itu memang waktu yang ditentukan oleh Pak Jokowi untuk memberikan pertimbangan. Sampai kepada pertimbangan yang final. Ya nggak bisa, Mas. Yang kemudian baru dikatakan sebagai sikap pemerintah. Ya nggak bisa gitu. Hati-hati ini jebakan. Jangan dibolak-balik. Bukan, nggak bisa Mas pemerintahan kayak begitu. Ngawur gitu. Karena memang sulit begitu ya memisahkan ada satu kebijakan ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat di tahun politik ini yang kemudian tidak menimbulkan dampak politik. Tapi kalau saya ingin tanya ke Pak Herik, seperti apa sih sebetulnya keadaan perekonomian Indonesia saat ini? Karena kan kalau kita dengar begitu ya dari kedua kubu ini kan punya pandangan yang berbeda. Kalau kubunya Pak Arief ini kan mengatakan bahwa saat ini sudah lampu merah begitu ya, Pak Arief. Sudah lampu merah. Kalau kubunya Pak Arief dorong untuk menaikkan harga BBM ini. Loh, kan bukan dorong. Nggak kuat katanya APBN. Memang nggak kuat. Dorong untuk naik. Saya kira kuat. Pak Jokowi. Pak Jokowi Widodo kan mencabut semua subsidi kan. Beberapa kali kan mencabut subsidi BBM dibanding Pak SBY. Katanya kan untuk infrastruktur. Ingat kan? Untuk
apa katanya pro untuk infrastruktur. Oke. Kalau Baik. projob itu zaman Pak Jokowi, Oke. zaman Pak SBY. Loh, Kalau pertama zaman Pak kali- Jokowi nggak ada projob, propur itu nggak ada. Pertama kali dia jadi presiden pergi ke Oke. China, dia bilang, ngomong di depan orang-orang APEC itu bahwa kita sudah mencabut subsidi. Dan uang subsidi ini akan kita alihkan ke proyek-proyek. Lah artinya kan memang subsidi BBM udah dicabut sama Pak Joko Widodo. Oke. Untuk kemudian akhirnya kita memisahkan begitu ya apa yang sedang terjadi permasalahan atau kondisi perekonomian di tanah air ini dengan masalah politik. Kalau kemudian kita dengarkan kacamata dari politisi memang agak berbeda begitu ya. Tapi kalau saya ingin sebagai penutup begitu, kalau dari kacamatanya ekonom sendiri seperti apa? Bagaimana sih sebetulnya kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Begini, sebetulnya ini adalah sebuah pilihan yang agak sulit tadi. Kalau boleh disederhanakan, walaupun masalahnya sangat kompleks tentu, saya sadar. Ini adalah pilihan antara memilih stabilitas dan pertumbuhan. Begini maksudnya. Jadi pemerintah bisa menyetujui kenaikan premium maupun mengurangi subsidi solar misalkan dengan menaikkan harganya. Itu tapi implikasinya adalah objektif dari policy itu adalah munculnya stabilitas ya. Spekulasi terhadap nilai tukar mungkin akan berkurang ya karena menunjukkan disiplin fiskalnya. Signal itu yang muncul ke market ya dan diterima. Kita sudah banyaklah baca mengenai hal itu. Tetapi tentu tadi ketika inflasi terjadi akibat kenaikan harga itu, maka daya beli akan pertumbuhannya akan turun. Jangan lupa, mungkin ini juga salah satu pertimbangan pemerintah. Jangan lupa di triwulan kedua kemarin Indonesia baru bisa menembus lagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5%. Yang selama ini kita tunggu-tunggu terus supaya bisa tumbuh di atas 5%. Jadi prasyarat untuk bisa tumbuh ekonomi di atas 5% ya konsumsinya. Karena kita 60% lebih pertumbuhan itu dijelaskan oleh konsumsi rumah tangga, Mbak. Jadi ketika memilih stabilitas tadi, maka memang dampaknya adalah ke growth. Jadi growth-nya akan terdiskon, akan berkurang ya. Itu pilihannya agak sulit juga. Tapi di sisi lain, beberapa pihak juga berpikir bahwa growth jangan dikorbankan. Sehingga cuman pertanyaannya adalah seberapa kuat fiskal pemerintah untuk bisa menyatakan bahwa kita sudah disiplin secara fiskal. Jadi itu seperti buah si malakama ya, dua-duanya punya implikasi negatif. Nah sekarang saya pikir keputusan pemerintah diskusi di kabinet akan berlangsung cukup menarik baik dari sisi ekonomi karena ada dua pilihan itu. Jadi isu stabilitas jangka pendek satu. Tapi kalau kemudian kita bicara secara jangka panjang sebetulnya sudah tepat atau belum? Pemerintah akhirnya tidak menaikkan harga premium ini. Begini, pada dasarnya kita percaya di ekonomi itu bahwa subsidi komoditas itu kurang sehat. Baik. Ya, jadi kurang sehat. Maka itu kenapa program-program pemerintah banyak yang sekarang yang targeted ya subsidinya, PKH dan lain-lain. Saya pikir ke depan tadi Mbak Eva sampaikan jangka menengah dan jangka panjang kalau mau membantu masyarakat bisa melalui subsidi langsung kepada masyarakat miskin dibandingkan pada komoditas karena kita nggak bisa kontrol siapa yang konsum. Baik, memang tidak ada yang salah dengan kebijakan populis, tapi kebijakan itu memang harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan aktivitas ekonomi kerakyatan dan juga bukan justru jebakan kemiskinan. Terima kasih narasumber yang sudah hadir di CNN Indonesia Prime News. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.